Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawwaroh Khairoti dan Elisa Nadiwayuni dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang hakikat Pancasila. Karena Pancasila memiliki keluasan arti, maka dari dua pengertian pokok tersebut dapat diberi arti yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai jati diri. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila pertama. Sila pertama Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun spiritual. Baik yang material maupun spiritual. Dengan sila ini, maka politik negara berdasar pada moral yang kuat, dan sila ini menjadi dasar yang memimpin kerohanian ke arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Hakikat ketuhanan yang Maha Esa secara ilmiah, filsafat. Jadi kesimpulannya dari materi hakikat Pancasila, yakni dalam setiap sila Pancasila mengandung hakikat yang berbeda, seperti sila pertama yang mengandung hakikat tentang ketuhanan. Maksud adalah hubungan antara Tuhan, manusia, dan negara. Indonesia mengakui adanya Tuhan, jadi sebagai tolak ukur Tuhan yang Maha Esa adalah landasan pertama dalam Pancasila. Di dalam sila kedua mengandung hakikat kemanusiaan. Maksudnya setiap manusia di bangsa Indonesia menyadari hakikat manusia itu sendiri. Di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai manusia harus sadar akan diri kita dan memberikan sebuah hal positif, tidak mengambil hak-hak selama manusia lainnya, dan menjaga pola tata krama sebagai manusia. Di dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, sudah jelas bahwa hakikat adalah bersatunya suatu bangsa, baik dari segi ekonomi, budaya, bahasa itu menjadi satu, seperti dalam arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda dari segi ras, suku, agama, budaya, bahasa, kita tetap satu naungan dalam negara Indonesia. Sekian dari penjelasan dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat Pancasila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu frase unsur. Inti sila tersebut adalah kita kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia berimbuhan ke an. Makna kata tersebut secara morfologis berarti abstrak atau hal. Jadi sila kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur, serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Butir-butir sila kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu perlu mengembangkan sikap saling.
mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hakikat Pancasila sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila pertama Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga kemudian dapat disatukan melalui sila ini. Tujuannya jelas, yakni meski berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari penjelasan dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.